Halo, selamat pagi adik-adik. KA Gereja Salma Sigalunggung, jumpa lagi bersama Om Yunus, masih ditemani Kak Gilbert. Yuk kita mau ibadah online pada pagi hari ini. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri, yuk adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Ayo semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari semua adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk memuliakan Engkau, memuji Engkau. Dan kami siap Tuhan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Halo adik-adik, masih kuat memuji Tuhan? Masih kuat bangkit berdiri? Wah, ayo kita mau katakan bahwa kita itu anak-anak Tuhan, anak-anak yang apa? Istimewa.
Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia hadir dalam hidupku, dan katakan apa? Ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan, yo, ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia hadir dalam hidupku, dan katakan ku istimewa, ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia hadir dalam hatiku, dan katakan ku istimewa. Sekali lagi katakan ku istimewa. Karena apa? Karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia hadir dalam hidupku, dan katakan, yo, ku istimewa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih kuat bangkit berdiri? Masih semangat memuji Tuhan? Oke? Iya, kita mau katakan kasih kepada semua orang. KASIH. Pakai gerakan ya. KASIH, 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 kasih. Sekali lagi, yo. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka pukul-pukul, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Yo, KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka tendang-tendang, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi ya. KASIH, 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 kasih,
Kasih, kasih, kasih, kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak suka cubit-cubit. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Yo, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik sudah sampai belum? Ya, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua masih tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu pujian untuk kita bisa masuk dalam firman Tuhan. Kita mau katakan kita tahu bahwa Bapa memelihara hidup kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Ku tahu Bapa peliharaku. Katakan Dia baik. Dia baik. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan. Kita mau katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ayo adik-adik, mari kita berdoa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami sehingga kami menjadi pendengar yang setia dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik semuanya, silakan duduk semuanya. Om Yunus juga mau duduk. Ya, hari ini Om Yunus mau cerita tentang seorang yang bernama Saulus. Siapa Saulus? Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, para murid disuruh untuk tinggal di Yerusalem. Untuk menantikan Roh Kudus turun ke atas para murid. Di zaman itu ada orang yang sangat jahat namanya Saulus. Siapa Saulus? Saulus adalah orang yang tidak suka dengan orang Kristen. Saulus adalah orang yang benci dengan orang Kristen. Saulus benci kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Saulus ingin menganiaya mereka, memukul mereka, menyambuk mereka, bahkan memenjarakan mereka. Nah, suatu ketika Saulus pergi ke para petinggi meminta surat supaya bisa menangkap atau mengejar orang-orang Kristen. Kala itu Saulus sedang ingin pergi ke kota namanya Damsyik. Untuk apa? Untuk mengejar orang Kristen yang ada di Damsyik. Namun dalam perjalanan apa yang terjadi adik-adik?
Saulus melihat sinar yang begitu terang, sinar yang menyilaukan matanya. Lalu Saulus tersungkur ke tanah. Dan ketika Saulus tersungkur ke tanah, Saulus mendengar suara. Suara itu bertanya kepada Saulus begini, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus dengar sekali, dia dengar dengan jelas suara itu dan berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Maka Saulus menjawab, "Siapakah engkau?" Saulus bertanya kepada suara itu, dia bertanya, "Siapa engkau yang berbicara itu?" Lalu suara itu menjawab seperti ini, "Saulus, akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Saulus kaget adik-adik. Saulus kan gak pernah menganiaya Tuhan Yesus. Dia hanya menganiaya orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada Saulus, Tuhan Yesus berkata, "Saulus, Saulus, akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Dan apa yang terjadi adik-adik? Ketika itu, setelah suara itu hilang, cahaya itu hilang, Saulus membuka mata dan Saulus gak bisa lihat apa-apa. Apa dek? Saulus menjadi buta. Buta enak enggak? Enggak enak. Coba adik-adik yang di rumah, coba merem sebentar. Apa yang dirasakan? Ya, gelap. Enggak lihat apa-apa. Saulus menjadi buta saat itu. Tapi Tuhan Yesus berfirman kepada seorang yang ada di Damsyik. Namanya Ananias. Ananias disuruh Tuhan untuk menyembuhkan mata Saulus. Siapa Ananias? Ananias adalah orang Kristen, orang yang percaya Tuhan Yesus dan sedang mau dikejar oleh Saulus untuk dianiaya, bahkan dibunuh. Tapi Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus supaya bisa melihat lagi. Dan ketika Ananias bertemu dengan Saulus, Ananias menumpangkan tangannya, dia berdoa bagi Saulus supaya matanya sembuh. Adik-adik, tahu tidak bahwa Tuhan Yesus adalah tabib dari segala tabib. Dia mampu menyembuhkan segala penyakit. Ketika engkau sakit, berdoa kepada Tuhan Yesus mampu menyembuhkan segala penyakit kita. Apa yang terjadi ketika Ananias berdoa kepada Saulus? Ananias tumpang tangan kepada Saulus dan berdoa, "Tuhan, sembuhkanlah mata Saulus, di dalam nama Tuhan Yesus sembuh." Maka Saulus membuka matanya. Lalu ada selaput yang jatuh dari matanya, lalu Saulus dapat melihat kembali. Puji Tuhan, Saulus sangat berbahagia ketika dia bisa melihat kembali. Lalu Saulus mulai belajar tentang siapakah Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus yang hebat, dia yang mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga untuk menebus dosa kita semua umat manusia. Saulus kemudian dibaptis. Kemudian Saulus berkumpul dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita juga harus memiliki persekutuan, berkumpul dengan orang-orang yang lain, dengan teman-teman kita yang juga percaya kepada Tuhan untuk saling menguatkan. Saulus berkumpul dengan teman-teman yang lain, dia belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Dan apa yang terjadi? Saulus menjadi berubah. Orang yang ketemu Tuhan Yesus, hidupnya diselamatkan, hidupnya berubah. Yang dulu nakal jadi tidak nakal, yang dulu jahat jadi baik. Saulus dulu jahat, suka menganiaya orang, menangkap orang Kristen, orang tua, muda, anak-anak, perempuan, laki-laki, semua ditangkap oleh Saulus. Untuk apa? Dianiaya. Tapi apa yang terjadi? Saulus menjadi berubah, menjadi orang yang mencintai Tuhan Yesus, menjadi orang Kristen yang sayang kepada saudara-saudaranya. Adik-adik, ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau mengalami perubahan hidup. Harusnya ada perubahan hidup di dalam
hidupmu. Yang dulunya nakal jadi baik, yang dulunya suka ngeyel kepada orang tua, jadi nurut kepada orang tua. Nah, Saulus yang dulu jahat sekarang menjadi baik dan namanya berubah. Tidak lagi dipanggil Saulus, tetapi namanya dipanggil menjadi Paulus. Iya. Oke, sampai di sini cerita firman Tuhan pada kali ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami rindu ketika kami bertemu dengan Engkau, hidup kami berubah. Ketika kami dulu nakal, kami menjadi baik. Ketika dulu kami tidak nurut, kami menjadi anak-anak yang nurut. Ketika kami dulu tidak bisa dikasih tahu, kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, ubahlah hidup kami. Karena kami tahu di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai di sini pertemuan kita. Tapi sebelumnya kita akan membuka Alkitab kita untuk ayat hafalan kita. Ayo mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul ayat pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-31. Sudah ketemu? Om Yunus akan bacakan, dihafalkan ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Sekali lagi, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Oke, dihafalin, direkam, nanti bisa dikirim ke grup WA kita. Oke, sampai di sini, sampai ketemu minggu depan dalam ibadah KAA online. Sampai jumpa minggu depan, dadah.